Saya akan menyampaikan perkembangan inflasi Juli 2023. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan inflasi bulanan atau month-to-month. Pada Juli 2023, terjadi inflasi sebesar 0,21% secara bulan ke bulan, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 115,00 pada Juni 2023 menjadi 115,24 pada Juli 2023. Sementara itu, secara year on year, terjadi inflasi sebesar 3,08% dan secara tahun kalender atau year to date, terjadi inflasi sebesar 1,45%. Jika dilihat secara series, sebagaimana disajikan pada grafik, terlihat bahwa inflasi Juli 2023 secara bulan ke bulan lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya, yaitu Juni 2023 yang sebesar 0,14%. Namun angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi bulan yang sama di tahun lalu, yaitu Juli 2022 yang sebesar 0,64%. Penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Juli 2023 adalah kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 0,58% dan andil 0,08%. Komoditas penyumbang inflasi secara month-to-month terbesar ini diantaranya adalah angkutan udara dengan andil sebesar 0,06%, kemudian daging ayam ras dengan andil sebesar 0,04%, cabai merah dengan andil sebesar 0,03%, kemudian bawang putih dengan andil sebesar 0,02%. Dan beberapa komoditas dengan andil sebesar 0,01% seperti biaya sekolah dasar, telur ayam ras, biaya sekolah menengah atas, biaya sekolah menengah pertama, rokok kretek filter, dan kentang. Selanjutnya kita lihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah. Secara umum dari 90 kota IHK, terdapat 77 kota yang mengalami inflasi. Dari 77 kota tersebut, sebanyak 46 kota mengalami inflasi di atas inflasi nasional dan 31 kota lainnya di bawah inflasi nasional. Sedangkan 13 kota lainnya mengalami deflasi. Sebaran inflasi tertinggi dan deflasi terdalam masing-masing menurut pulau adalah sebagai berikut. Yang pertama di Pulau Sumatera, inflasi tertinggi terjadi di kota Gunung Sitoli, yaitu sebesar 1,30%. Dan deflasi terdalam di Pulau Sumatera ini terjadi di kota Lok Semawe, yaitu sebesar 0,04%. Di Pulau Jawa, inflasi tertinggi terjadi di kota Surakarta, yaitu sebesar 0,31%. Dan deflasi terdalam terjadi di Sumeneb, yaitu sebesar 0,08%. Di Kepulauan Bali Nusra, inflasi tertinggi terjadi di Maumere, yaitu sebesar 0,65%, dan inflasi terendah terjadi di Kota Mataram, yaitu sebesar 0,21%. Di Pulau Kalimantan, inflasi tertinggi terjadi di Kota Balikpapan, yaitu sebesar 0,53%, dan deflasi terdalam terjadi di Kota Singkawang, yaitu sebesar 0,07%. Di Pulau Sulawesi, inflasi tertinggi terjadi di Luwuk, yaitu 0,73%, dan deflasi terdalam terjadi di Kota Parepare, yaitu 0,08%. Dan berikutnya di Kepulauan Maluku, Papua, inflasi tertinggi terjadi di Manokwari, yaitu 1,43%, dan deflasi terdalam terjadi di Kota Tual, yaitu 0,50%. Pada Juli 2023, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Manokwari. Dengan komoditas penyumbang inflasi diantaranya adalah angkutan udara dengan andil sebesar 0,48%, kemudian ikan segar dengan andil sebesar 0,34%,
kemudian beras dengan andil sebesar 0,23%, sirih dengan andil sebesar 0,17%, dan cabai rawit dengan andil sebesar 0,14%. Dari 13 kota yang mengalami deflasi pada Juli 2023, deflasi terdalam terjadi di Kota Tual, yaitu sebesar 0,50%. Selanjutnya pada bagian ini kita dalami inflasi bulan ke bulan atau month-to-month Juli 2023 menurut komponen. Inflasi month-to-month pada Juli 2023 sebesar 0,21% didorong oleh inflasi semua komponen. Komponen harga yang diatur pemerintah ini mengalami inflasi sebesar 0,44%. Komponen ini memberikan andil sebesar 0,09%. Kemudian untuk komponen harga diatur pemerintah kembali mengalami inflasi setelah mengalami deflasi pada Mei dan Juni 2023. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah ini adalah tarif angkutan udara dan rokok kretek filter. Kemudian komponen harga bergejolak ini mengalami inflasi sebesar 0,17%. Inflasi ini lebih rendah dibandingkan kondisi Juni 2023 yang sebesar 0,44%. Komponen ini memberikan andil sebesar 0,03%. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil inflasi terhadap komponen ini adalah daging ayam ras, cabai merah, bawang putih, telur ayam ras, dan kentang. Komponen inti mengalami inflasi bulanan sebesar 0,13%, di mana lebih tinggi dari Juni 2023 yang sebesar 0,12%. Komponen inti ini memberikan andil sebesar 0,09%. Tekanan inflasi komponen inti ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi komponen inti adalah biaya sekolah SD, biaya sekolah SMP, dan biaya sekolah SMA. Andil komponen harga bergejolak ini terlihat masih fluktuatif, namun lebih kecil jika dibandingkan dengan awal tahun lalu. Selanjutnya kami sajikan tinjauan khusus mengenai inflasi kelompok pendidikan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada Juli 2023 ini terjadi inflasi sebesar 0,66% pada kelompok pendidikan dengan andil sebesar 0,04%. Di mana komoditas utama penyumbang andil inflasi kelompok pendidikan Juli 2023 ini adalah biaya sekolah SD, biaya sekolah SMP, dan biaya sekolah SMA, yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,01%. Dapat kita lihat pada grafik dalam slide ini ya, bahwa inflasi kelompok pendidikan cenderung terjadi pada rentang bulan Juli hingga September, bersamaan tentunya dengan dimulainya tahun ajaran baru.